Assalamualaikum Bang Pra. Kejadiannya sih sudah lama. Itu di tahun 90-an ketika saya masih kecil. Pada saat itu saya masih sekolah dasar di kelas 5. Dan pada saat itu memang saya sedang membantu kawan saya yang pindah ke rumah baru yang jaraknya ini 2 km. Saya dibantu dengan kawan-kawan yang berjumlah 5 orang, dan itu juga kawan sebaya. Pindah ke rumah baru ini jaraknya sekitar 2 km, namun bentuknya tidak lurus. Ini seperti letter U atau tapal kuda. Makanya di tengah-tengah itu sebetulnya memang ada jalan pintasan atau jalan tembusan. Namun kondisinya memang berupa sawah-sawah dan sungai. Saya pindahan itu atau membantu pindahan dimulai sekitar setelah zuhur. Dan pindahan ini menggunakan gerobak yang kita tarik beramai-ramai. Ya, walaupun memang istilahnya ini kita masih anak-anak, namun efeknya dalam hal membantu pindahan juga sangat besar. Karena kita hitung ini sudah beberapa rit dan kita masih sanggup saja. Padahal kita tahu sendiri kalau memang pindahan itu kan memang membutuhkan tenaga yang memang betul-betul ekstra. Namun semuanya sudah kita bisa angkut. Sampai posisi di rit atau pindahan terakhir, kami ini menggunakan cahaya obor yang terbuat dari bambu, yang itu memang diisi dengan menggunakan minyak tanah. Satu gerobak ini kita dorong rame-rame dan tarik itu dengan kekuatan 8 orang yang pada saat itu memang masih anak-anak. Dan semuanya ini memang berakhir pada pukul 8 atau sesudah sholat isya. Dan disitulah kami ini akhirnya berpamitan kepada sang tuan rumah. Dengan 8 orang tadi ini pecah menjadi 2, 4-4. Yang 4 orang ini tetap membawa gerobak pulang dengan menggunakan jalan utama. Dan saya beserta 3 orang kawan ini menggunakan jalan pintas yang berupa sawah dan sungai. Iya, sebetulnya kawan ini melihat kegundahan saya karena ketika ide itu muncul, saya tidak begitu menghiraukan. Karena jujur memang saya agak takut. Namun ketika kawan saya ini bisa melihat kegundahan saya, dan akhirnya mereka pun menenangkan saya dan memberi semangat bahwa hantu itu tidak ada. Udah, jangan takut, kita berempat ini pun. Ini kata kawan saya. Ya, akhirnya kami pun memutuskan untuk pulang melewati jalan pintas. Untuk melewati jalan pintas ini memang sangat sulit medannya karena hanya pematang sawah yang ukurannya panjang sekali. Dan kami berempat ini menggunakan juga cahaya obor yang kami bawa dengan menggunakan 2 obor bambu. Satu dipegang oleh, sebutlah namanya Agus. Beliau ini jalan yang paling pertama, disusul dengan kawan saya dan kawan saya lagi yang namanya sebut saja Anto. Nah, ketika kita sudah mau melewati persawahan ini,
saya ini sudah perasaan semakin mencekam dan merinding. Namun kita tetap berjalan beriringan. Nah, kawan saya yang sebutlah namanya Agus yang posisinya di depan memang ini agak konyol. Karena kadang-kadang begini, di sawah itu kan kalau mau panen itu dibuatkan orang-orangan yang terbuat dari plastik ya wajahnya, dan juga diberikan baju manusia. Ya, fungsinya untuk menghalau burung. Namun melihat orang-orangan sawah itu, si Agus ini timbul rasa jahil. Dia ini dengan seperti beraninya bilang, wah ada hantu, ada kuntilanak, ada segala macam. Ya, di saat itu kita tidak ada yang merespon. Nah, kami lanjutkan perjalanan. Ya, seperti itu juga si Agus masih saja meledek kami dengan candaan yang seolah-olah menakuti kami. Setiap melihat orang-orangan sawah, Agus selalu bilang, wah ada hantu, ayo lari. Jujur, melihat gelagat Agus seperti itu, saya sebetulnya sangat ingin marah ya, karena seolah-olah ini meledek dan dia seolah-olah paling berani. Namun saya di situ tetap diam saja. Nah, kemudian ketika sudah melewati ini satu sawah yang memang ukurannya agak sempit lagi jalanannya, di situ saya mencium bau seperti bangle ya, atau bobok bayi yang fungsinya memang untuk memberikan bayi atau bedak lah istilahnya gitu, bedak untuk bayi namun terbuat dari bangle atau ramuan tertentu yang memang dari bahan-bahan alami itu. Nah, saya ini mencium bau itu. Saya seketika pun langsung menyolek teman atau kawan saya yang paling belakang yang membawa obor. Saya tanya, nyium gak bau ini? Kawan saya pun langsung hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Ya, saya paham dia ternyata juga mencium aroma itu. Nah, ini kami juga tetap berjalan walaupun di kegelapan malam ya. Nah, akhirnya kami pun berpapasan dengan bapak-bapak yang jumlahnya 2 orang. Ini beliau memang biasa mencari belut dan sejenisnya, atau kadang-kadang juga kodok. Nah, kita pun berpapasan dan saling sapa dengan basa-basi. Nah, setelah melewati bapak-bapak ini, itu jaraknya kurang lebih sekitar 50 meter lebih ya. Ini kita akan menghadapi satu buah sungai yang ukurannya agak besar. Nah, si Agus masih dengan pongahnya ini cekikikan. Nah, disitulah ada satu peristiwa yang aneh. Kenapa? Di antara saya dan kawan saya yang paling belakang ini tiba-tiba ada satu buah kelapa yang jatuh di sebelah kanan saya. Padahal logikanya di situ tidak ada pohon kelapa. Nah, anehnya oleh kawan saya ini malah dia penasaran, obor itu dicari untuk mencari kelapa yang jatuh itu ya. Nah, ketika obor itu sudah menemui titik jatuhnya, di situ yang terlihat bukan kelapa, namun sebuah kepala manusia yang ukurannya agak besar atau tidak normal dengan wajah yang sangat menakutkan. Nah, kami ini langsung lari. Yang depan karena memang tidak tahu kondisinya, ini juga ikut lari. Nah, kami ngos-ngosan. Nah, tidak lama setelah mengalami kejadian itu, Agus yang kawan kami posisinya di depan ini seperti ketakutan dan sambil teriak-teriak. Dia sambil bilang, wah ada kaki di atas gubuk yang kalau menurut dia ini sedang unjang-unjang kaki ya. Ya, bentukannya seperti wanita dengan baju yang kumal dan rambut yang panjang. Kami berempat ini panik.
Padahal posisi ini sudah tanggung sekali ya. Hanya sebentar lagi kami akan melewati sungai, dan itu tidak jauh dari situ kita akan bertemu dengan jalan utama atau jalan desa. Namun apa daya, sebelum melewati sungai malah si Agus ini melihat sosok itu. Dan karena memang saking takutnya si Agus ini sampai meracau, bahkan jatuh tidak sadarkan diri. Nah, melihat kejadian itu, kita bertiga ini bingung mau digotong atau minta tolong. Nah, kita bertiga ini malah lari ke arah tempat kita awal ini datang atau balik arah. Kita sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Sebisa mungkin kita lari menghindari tempat itu. Sampai akhirnya kita ini ketemu dengan dua bapak yang mencari belut dan kodok tadi. Di tengah kita ngos-ngosan ini, saya dan kawan pun menceritakan kejadian yang kami alami berempat. Nah, kawan yang lain ini hanya diam saja karena memang masih shock ya. Nah, akhirnya salah satu dari bapak itu pun menjemput si Agus yang kondisinya pingsan, yang jaraknya lumayan jauh dari kami ini bertemu dengan bapak-bapak tersebut. Ya mungkin kisaran sekitar 20 sampai 30 menit. Nah, si Agus ini dipanggul dan diajak ke arah kami. Nah, kaminya pun diberikan minum oleh bapak tersebut yang memang kebetulan beliau ini selalu membawa perbekalan. Sampai akhirnya kami ini ditanya, memang kamu ini dari mana? Kok malam-malam begini main di sawah? Bapak itu pun bertanya. Ya akhirnya saya jawab bahwa begini Pak, saya habis bantu kawan pindahan, bla 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 bla, sampai akhirnya kami pulang dan lewat jalan ini. Wah, emang kamu nggak tahu kalau ini malam Jumat Kliwon? Nah, seketika itu pun kami kaget. Wah, yang benar Pak. Ya, kata saya memastikan. Iya, malam Jumat Kliwon ini. Bahkan Bapak dek, yang hampir setiap malam ini nyari belut di sini atau sejenisnya. Ini Bapak nggak mau lewat atau melewati tempat yang dek satu ini pingsan, karena kita sudah tahu di situ penunggunya memang jahil. Makanya sebisa mungkin kami ini ya jauh-jauh dari tempat itu. Walaupun tetap apes juga, kita juga tidak jarang menemui hal-hal yang aneh kalau malam. Ya begitulah kira-kira kedua bapak itu pun memberikan penjelasan. Dan akhirnya secara singkat kami pun diantarkan pulang oleh kedua bapak itu, namun menggunakan jalur yang utama atau jalan desa yang memang posisinya agak memutar atau letter U. Ya tidak apa-apa sih, namun walaupun capek kan lebih aman karena memang posisinya lebih ramai dibanding malam hari. Karena menurut penjelasan bapak itu juga kalau malam ini rawan ular ya, terutama ular hulang dan weling ini yang bahaya. Nah, itu menurut penjelasan bapak yang biasa mencari belut tadi. Dan akhirnya kami pun pulang ke rumah masing-masing. Dan ternyata ketika kita melihat jam, itu jam sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Berarti kita ini di sawah tadi ini lumayan lama. Karena yang kita ingat sesudah azan Isya kita ini sudahan dan pamit pulang. Sampai akhirnya kita mengalami hal yang seperti itu. Dan itu memang sampai saat ini masih sangat menempel sekali di pikiran saya Bang Pra. Karena betul-betul ya, walaupun memang ini tidak melihat dengan jelas, namun saya ini bisa melihat
dari kejauhan itu ya. Karena memang dua kawan saya ini kan seperti ada jeda ya. Dua kawan di depan ada jarak. Nah, baru saya dan kawan saya yang paling belakang. Di kejauhan itu saya melihat dengan agak samar-samar memang di atap gubuk itu seperti ada sosok atau seperti kain yang terjuntai-juntai dan tertiup angin. Nah, sebelum jelas sekali saya melihat, saya langsung balik badan. Nah, yang sial ini si Agus. Ya mungkin karena efek dari kejahilan dia yang sedari awal ini selalu meledek kami dengan seperti itu. Bahkan kadang-kadang tidak ragu-ragu menyebut nama-nama bangsa halus seperti itu ya. Nah, mereka mungkin ini karena sering disebut namanya, akhirnya muncul betul-betul sosoknya. Dan karena memang si Agus ini masih lemas ya, akhirnya si Agus ini ya betul-betul diantarkan oleh kedua bapak tadi sampai rumahnya. Dan sampai rumahnya, kalau menurut Agus ini, sebelum sampai masuk ke dalam rumah langsung disuruh membersihkan diri, cuci kaki ya. Dan kedua bapak itu pun juga menjelaskan kejadian yang menimpa kami-kami ini. Ya akhirnya setelah kejadian itu ada 3 hari ini si Agus ini sakit demam. Ya mungkin ya efek juga capek ya, namanya kita habis pindahan. Bahkan kalau menurut Agus sendiri, dia ini sempat bermimpi yang aneh-aneh. Sampai pada akhirnya orang tuanya pun meminta ke sesepuh ya yang memang memahami hal-hal seperti itu, dan akhirnya diberikan minum yang berupa air putih, dan ini harus diminum atau dihabiskan, dan ini juga harus dibalurkan ke sebagian wajah supaya hawa-hawa energi sosok tersebut tidak mengikuti. Usia saya sekarang 40 tahunan lebih, namun kenangan itu masih sangat terpatri di pikiran saya. Dan saya bukan trauma bagaimana, namun seperti mengalami hal yang kalau boleh dibilang itu real ya. Karena sebelum melihat kejadian itu, saya ini masih seperti ragu-ragu antara ada dan tiada. Dan namun setelah melewati atau mengalami peristiwa itu, saya baru yakin bahwa memang mereka ini ada. Demikian Bang Pra. Ya, sebut saja nama saya Hans Magelang, dan ini adalah pengalaman saya pribadi yang sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Saya Hans Magelang Channel mengucapkan terima kasih karena cerita saya sudah Bang Pra ceritakan. Terima kasih Bang Pra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Hans, terima kasih atas ceritanya. Dan saya juga selalu mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan subscriber, kawan-kawan sesama konten kreator juga. Dan di sini saya juga mengucapkan mohon maaf lahir batin, karena selama ini ya namanya manusia biasa tentunya tidak pernah luput dari salah dan dosa, baik ucapan, baik tingkah laku atau sebagainya. Dan saya di sini juga sangat-sangat berterima kasih kepada kawan-kawan semua yang dimana atas dukungannya saya masih bisa berkarya hingga sampai saat ini. Dan saya juga tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.